Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan hadirat para jamaah salat maghrib jelang isya jamaah Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dipertemukan kembali setelah persis sebulan yang lalu ya. Saya hadir sini di tanggal 4 ya Februari ya, Sabtu malam Ahad. Sekarang kita ketemu lagi di 4 Maret ya 2023 ya. Yang kedua ya, kita bersyukur ya, malam hari ini kalau tidak salah kita sudah masuk di tanggal 13 Sya'ban ya, 13 Sya'ban. Artinya sekitar 17 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Harapan kita semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menapaki hari-hari indah Ramadan dengan maksimal, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Sekitar 33 menit ke depan jalan waktu Isya, kita akan lanjutkan kajian sirat sahabah, sejarah hidup para sahabat Rasulullah, menyusul diselesaikannya sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW yang sudah kita khatamkan beberapa bulan lalu ya. Kita sudah masuk pembahasan biografi dan telaah hidup ya al-khulafa ar-rasyidun ya, para khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas 2 kali pertemuan kalau tidak salah ya tentang Abu Bakar Siddiq. Siapa dia, bagaimana beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq terpilih jadi khalifah. Nah, pada pertemuan lalu ya kita sudah bahas ya, berhenti pada kisah wafatnya Abu Bakar Siddiq jelang perang Yarmuk ya. Jadi di tahun ke-13 Hijriah ada sebuah peristiwa besar yang dicatat sejarah dengan judulnya Perang Yarmuk. Yarmuk ini nama tempat di daerah Yordania hari ini. Ini benturan fisik terbesar ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq antara kaum muslimin yang jumlahnya waktu itu sekitar 41 ya, ada yang mengatakan 39, ada yang 41 ribu ya, pasukan ya, melawan ya 200 ribu lebih pasukan Romawi ya. Nah, jelang perang itu terjadi, kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya, pada malam hari, ya, besok perang kira-kira, malam harinya itu mereka dikejutkan oleh datangnya 2 orang utusan dari Madinah. Madinah, mereka berangkat menuju ke Yordania, Yarmuk. 2 utusan ini ya, membawa 3 berita penting dari Madinah. Berita pertama, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Berita kedua, diangkatnya Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq. Berita ketiga ya, diberhentikannya Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin pada waktu itu ya. Sekelas Pangap lah kita hari ini ya, panglima TNI ya. Diberhentikan ya, secara sepihak oleh Umar Al-Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq. Ini 3 berita ya, heboh ya. Jadi kalau diumumkan langsung ke prajurit, wah ini efeknya bisa
buruk gitu ya, bisa mengguncang psikologis kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang siap perang keesokan harinya. Apalagi pada detik-detik peperangan itu terjadi peralihan kepemimpinan ya. Khalid bin Walid yang baru datang dari Irak ya, dan dielu-elukan kehadirannya ya, mereka sangat berharap panglima ini yang menjadi pimpinan mereka ya. Nah, waktu itu diberhentikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita akan bedah tentang pemberhentian ini gitu ya. Nah, akhirnya ya, 3 informasi ini jamaah di-cut, di-off, tidak di-share. Hanya beberapa orang yang tahu, termasuk ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai pengganti Panglima Khalid bin Walid. Nah, kisahnya sampai di situ. Kita selesaikan ya. Abu Bakar Siddiq wafat. Ya, setelah ini nanti kita akan bahas ya, kisah Umar bin Khattab, termasuk bagaimana lanjutan kisah tentang perang Yarmuk ini. Ya, tentang perang Yarmuk yang terhenti. Sebenarnya perangnya nggak terhenti, cuman kisahnya kita cut dulu gitu kan. Nah, kita coba selesaikan kisah Abu Bakar Siddiq ini pada pertemuan terakhir tentang beliau ini ya, tentang potret keluarga Abu Bakar Siddiq. Ya, kita insert ya, karena yang paling penting belajar sejarah itu ya, bukan hanya kisahnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil keteladanan termasuk dari keluarga Abu Bakar Siddiq ini. Apalagi keluarga Abu Bakar Siddiq ini menarik jamaah, karena dia punya target seluruh isi keluarganya itu ya, diharapkan mendapatkan hidayah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kaidahnya. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Abu Bakar Siddiq betul-betul ya, ingin mengamalkan ya, ayat ini. Ini juga harus menjadi inspirasi kita hari ini jamaah ya. Marilah kita selamatkan keluarga kita dari api neraka sebagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, jangan mau masuk surga sendirian. Ajak-ajak keluarga kita. Ya, maka dalam nasihat-nasihat pernikahan atau kemudian seminar-seminar keluarga saya suka sampaikan ya, kita para ayah, para ibu di belakang ya, harus menanamkan rasa gelisah manakala ada anggota keluarga kita, ada orang-orang yang belum mengamalkan Islam ya, ada di antara keluarga kita yang belum sholat, ada yang belum menutup aurat, ada yang belum bisa baca Quran. Nah, kita harus gelisah tuh ya, bagaimana caranya supaya mereka bisa ya, mengamalkan ajaran Islam. Ini sebenarnya menumbuhkan kegelisahan. Enggak ya, di rumah kita ada anak kita misalnya yang enggak sholat subuh misalnya, kita bahasa Medannya itu tenang-tenang saja, enggak. Jadi jangan tenang-tenang saja bah ya, kalau ada di antara keluarga kita yang belum mengamalkan ajaran Islam. Kita harus berusaha ya, untuk mengajak mereka masuk surga sekeluarga. Nah, Abu Bakar Siddiq ini jamaah juga demikian. Dia pengen seluruh anaknya, istrinya, ayahnya, bapaknya, ibunya mendapatkan hidayah. Ya, oke baik. Iya, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini sakit. Ya, kita dari sini ya, sakit. Dan ketika dia sakit menjelang akhir hayatnya, dia memanggil beberapa orang sahabat Rasulullah secara bergantian. Diajak bicaralah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, lalu kemudian Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat senior pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib juga diajak bicara. Dan pada akhirnya ya, Abu Bakar Siddiq memutuskan bahwa dia tidak ingin ada konflik setelah wafatnya Abu Bakar. Ya. Dia tidak ingin ada konflik di antara kaum muslimin, dan ini dia pelajari ya, pada kasus dirinya yang sempat walaupun tidak parah ya, sempat ada konflik waktu pengangkatan Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah, walaupun tidak lama ya, sedikit. Nah, Abu Bakar nggak pengen, dia pengen ketika meninggal dunia ya, umat Islam yang sudah berhasil dia satukan kembali ini, dia jaga akidahnya, dia jaga ibadahnya, dan betul-betul diselamatkan dari ancaman-ancaman para pemberontak, orang-orang murtad itu sudah dia jaga betul-betul, bahkan sudah bisa melakukan ekspansi ke daerah Romawi. Nah, dia tidak pengen ya, kondisi yang sudah baik ini tercerai-berai lagi. Maka dia beristihad setelah meminta pendapat para sahabat tersebut ya, untuk menulis surat wasiat, menunjuk
khalifah penggantinya. Nah, ini metode yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Dan cara seperti ini jamaah belakangan itu banyak dipakai. Banyak dipakai. Jadi sebelum meninggal dunia dia menulis surat wasiat. Misalnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah ke-7 Bani Umayyah ini sebelum meninggal dunia dia nulis surat wasiat. Kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan selesai. Begitu meninggal dibacakan surat, beres. Atau misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri. Kita nanti akan ceritakan kisahnya. Ali bin Abi Thalib itu ketika ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij, dan 2 hari atau 3 hari kemudian meninggal dunia. Sebelum dia wafat dia mengatakan, kalau saya meninggal dunia maka yang menjadi khalifah adalah Hasan bin Ali, putra kandungnya sendiri. Dan dilaksanakan walaupun cuma 6 bulan. Setelah itu Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dia pengen menempuh cara ini, Nah, siapakah yang dia tunjuk? Dia memanggil Utsman bin Affan. Dalam riwayat disebutkannya seorang penulis buku Sabir Abduh itu merinci. Dipanggil Utsman bin Affan, kata Abu Bakar Siddiq, ya Utsman, uktub liya wasiyah, tulis surat wasiat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat wasiat Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah belum sempat tertulis nama seseorang, Abu Bakar Siddiq pingsan, pingsan, tidak sadarkan diri. Utsman bin Affan yang bertindak sebagai sekretaris waktu itu menulis nama di belangko kosong tersebut, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar Siddiq siuman, dikasih minum dan sadar, bertanya dia, Utsman, apakah Anda telah menulis nama seseorang pada surat wasiat yang saya diktikan? Kata Utsman, iya. Siapa yang kau tulis? Umar bin Khattab. Ya, itu yang saya maksud. Maka ketika Abu Bakar Siddiq wafat, dibacakan surat wasiat tersebut dan Umar pun resmi diangkat menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq. Ini kisah peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar. Nanti kita akan berkisah dari Umar ke Utsman, itu lain lagi. Dari Utsman ke Ali beda lagi. Dari Ali ke Hasan lain lagi. Karena itu dalam At-Tarbiyat As-Siyasiyah, pendidikan politik Islam, peralihan kepemimpinan itu jamaah itu tidak baku. Tidak baku, enggak kaku. Bisa surat wasiat, bisa juga asyura, seperti Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan 6 orang para sahabat dan meminta mereka untuk rapat sepenggantinya, dan terpilih Utsman. Ada nyaris seperti aklamasi, seperti Utsman wafat dan digantikan oleh Ali, itu tunjuk dan selesai gitu. Jadi nyaris tidak ada pemilihan. Nah, jadi dalam Islam peralihan kepemimpinan itu tidak kaku, enggak baku, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan andai pun memilih sistem kerajaan juga bukanlah hal yang tercela, boleh-boleh saja. Bahkan selepas wafatnya Al-Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan umat Islam itu persis sistem kerajaan. Ada Bani Umayyah dari tahun 41 sampai 132 Hijriah di Damaskus, lanjut Bani Abbasiyah dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, 500 tahun namanya, itu sistem kerajaan. Kemudian lanjut nanti ada Al-Ayyubiyah, Kesultanan Al-Ayyubiyah, lalu ada Saljuk, dan terakhir yang paling lama, relatif lama adalah Kesultanan Turki Utsmaniyah juga berbentuk monarki kerajaan. Jadi bukan laib, sah-sah saja. Di sebelumnya kita ketemu kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu juga sistem kerajaan. Ketika Nabi Daud meninggal dunia, anaknya jadi pengganti. Ketika Sulaiman menjadi wafat, maka anaknya pengganti terus sampai 7 atau 8 keturunan. Waktu itu penggantinya adalah berdasarkan keturunan. Jadi ini bukan hal yang aib, boleh-boleh saja. Yang penting yang terpilih itu adalah raja yang adil, pemimpin yang berpihak kepada rakyat, bukan pemimpin yang zalim. Abu Bakar Siddiq wafat Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah di usia sekitar 63 tahun. Jelang maghrib dikisahkan, dan dimakamkan malam hari itu juga dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pergi ke Masjid An-Nabawi jamaah, ini kiblatnya kira-kira demikian. Di sini rumah Aisyah.
Nah, di dalam kamar Aisyah inilah Rasulullah dimakamkan. Ya, dimakamkan. Nah, di sampingnya dimakamkanlah Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau kita ke Raudhah, ini Raudhah misalnya, ya, kita datang dan keluar belok kiri, kita akan bisa melewati makam Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, geser sedikit. Assalamualaikum ya Abu Bakar, geser sedikit. Assalamualaikum ya Umar. Jadi di dalam kamar Aisyah tersebut ya ada 3 makam manusia mulia, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Sedangkan Utsman bin Affan khalifah ketiga dimakamkan di luar, di Baqi Al-Gharqad bersama dengan jutaan kaum muslimin yang lainnya termasuk istri-istri Rasul SAW. Ya. Adapun Ali bin Abi Thalib makamnya terlempar jauh karena dia meninggal di Kufah di daerah Iran. Ini ya, makam para sahabat mulia Rasulullah SAW. Oke, baik. Ya, jasa-jasa Abu Bakar Siddiq. Pertama, mengumpulkan mushaf Al-Quran, jam'u al-mushaf. Ya. Jadi ada sebuah perang besar namanya Perang Yamamah. Pernah kita jelaskan sebelumnya, antara kaum muslimin melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Pada perang ini jamaah ada ribuan sahabat Nabi meninggal dunia. Muncul kekhawatiran dalam diri para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, ribuan sahabat Nabi meninggal dunia, mereka adalah para penghafal Quran. Ya, ada Salim Maula Abi Hudzaifah, Zaid bin Khattab, ada juga Hudzaifah ada Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Ini para penghafal Quran ya. Mereka wafat meninggal dunia. Ada kekhawatiran dalam diri Umar dan yang lainnya. Kata Umar bin Khattab, saya usul ya. Bagaimana kalau sahifah-sahifah, lembar-lembaran catatan Al-Quran yang berada di rumah masing-masing para sahabat, tercecer di rumah-rumah mereka ini, kita kumpulkan. Ya, diurutkan berdasarkan ketentuan Rasulullah SAW. Jadi memang Nabi itu jamaah, ketika menerima wahyu dari Malaikat Jibril, ya, menerima Al-Quran dari Malaikat Jibril, 2 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa kata Rasulnya? Ihfaz hadhil ayata waktubha. Hafalin ayat ini kata Rasul dan tulis. Jadi Al-Quran itu nyampe kepada kita itu melalui 2 jalur. Makanya insya Allah aman Pak, pasti aman, dijamin oleh Allah. Nggak akan ada yang terselewengkan dan hilang ya. Karena Al-Quran itu nyampe ke kita hifzan wa kitabatan, melalui hafalan anak-anak muda kita ya, dan kemudian melalui tulisan-tulisan gitu ya. Andai hafalan anak-anak muda ini melenceng, lupa dikit, ada rujukannya. Andai seluruh mushaf Al-Quran dibakar, Al-Quran ada pada hafalan generasi kita. Jadi demikianlah Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya usul, kata Umar bin Khattab ya, mushaf Al-Quran yang ada di rumah-rumah para sahabat Nabi itu, karena mereka masing-masing punya catatan, dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan urutan yang sekarang, sebagaimana panduan Rasulullah. Jadi urutan Al-Quran sekarang ini ya, urutan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, tauqifiyun, bukan ijtihad para sahabat. Nabi yang mengurutkannya ya, tidak berdasarkan turunnya, sebab turunnya wahyu itu bertahap gitu ya. Maka awalnya Abu Bakar Siddiq mengatakan tidak, Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Kalau bahasa kita hari ini itu perbuatan bid'ah. Begitu kira-kira ya. Nabi nggak melaksanakan. Masa saya ngerjain? 2 kali Umar bin Khattab melobi dan pada akhirnya setelah diyakinkan oleh Umar bin Khattab bahwa ini perbuatan termasuk maslahat mursalah, kalau bahasa kajian usul fikih hari ini ya, sesuatu yang mendatangkan maslahat, akhirnya setujulah Abu Bakar. Maka dikumpulkanlah mushaf tersebut dalam satu mushaf berdasarkan urutan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW ya. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka mushaf ini ya dipindahkan ke Umar bin Khattab yang memegang. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka mushaf ini dipegang oleh putrinya yang juga merupakan istri Rasulullah, Hafsah binti Umar. Ya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini Islam sudah tersebar ke berbagai wilayah, maka Utsman beristihad. Nanti kita akan bahas detailnya sekilas saja ya, untuk menggandakan menulis ulang Al-Quran sesuai dengan salinan aslinya dan disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi pada waktu itu. Ada 7 atau 8 mushaf yang ditulis ulang pada masa Utsman, di mana masih ada ribuan sahabat Nabi hidup pada waktu itu menyaksikan proses penulisan itu. Gak mungkin ada yang salah. Ribuan orang melihat
ya, dipimpin oleh Zaid bin Sabit pada waktu itu. Penulisannya ada 8 mushaf dikirim ke Mekah, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, dikirim ke Bahrain, dikirim ke berbagai wilayah. Mushaf itulah yang kemudian kita salin turun-temurun sampai sekarang. Karena itu mushaf kita ini disebut dengan mushaf Utsmani. Keliru kalau orang mengatakan mushaf Utsmani ini ada hubungan dengan Turki Utsmani. Enggak ada hubungan, jauh. Turki Utsmani itu berdiri 1453 Hijriah, jauh setelah Rasulullah wafat. Ini enggak. Utsmani itu merujuk kepada ke Khalifah Utsman bin Affan, ya, yang memisah, yang menyuruh, memerintahkan untuk menggandakan mushaf Al-Quran berdasarkan salinan asli dan hafalan para sahabat pada waktu itu. Jadi dari sini kita dapat penjelasan betapa besar jasa Abu Bakar Siddiq, dan demikianlah Allah menjaga keaslian Al-Quran sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nantinya. Baik, menyatukan umat Islam ini pekerjaan berat. Nabi wafat, ada banyak nabi palsu memberontak, sebagian mengaku jadi nabi yang menerima wahyu, tapi dengan kekuatan prinsipnya, jamaah, Abu Bakar Siddiq bisa menyatukan kaum muslimin kembali, memerangi orang-orang murtad yang bukan hanya murtad secara akidah, tapi juga mereka membangkang terhadap pemerintahan Islam, dan Abu Bakar Siddiq berhasil, ya, memerangi para pembangkang zakat. Kita ingat kisah bagaimana terjadi debat di antara kaum muslimin, ya, apakah orang-orang yang membangkang zakat tapi sholat diperangi atau tidak. Itu kalau di voting, Pak, banyak yang tidak setuju. Nggak usahlah diperangi, yang penting kan dia sholat. Soal dia mau bayar zakat atau enggak, entarlah kita urusi belakangan. Abu Bakar mengatakan tidak. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dan zakat. Fa inna sholata muqaranatul zakat. Karena sholat itu satu paket dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Demikian kata Allah, ya. Memenangi nabi palsu, kita pernah ceritakan ada 5 atau 6 nabi palsu yang memberontak pada waktu itu, dan yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzdzab pun berhasil diatasi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oke, baik. Keutamaan Abu Bakar Siddiq, jamaah, ini sekilas saja karena sebagian pernah kita bahas, ya. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, ya, dan ini tidak bisa disangkal. Orang yang sangat dikasihi Rasulullah. Ketika Amr bin As berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling kau kasihi?" Kata Rasulullah, "Abu Bakar Siddiq." Kemudian siapa? Putrinya, dan seterusnya, ya. Paling pemurah, dermawan, ya. Dalam perang Tabuk kita pernah bahas, dia menginfakkan seluruh hartanya, ya. Orang yang paling dermawan, orang pertama yang dipanggil dari seluruh pintu surga, demikian diriwayatkan dalam hadis, ya. Kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang yang pertama kali nanti dipanggil oleh Allah dari berbagai pintu surga? Dia adalah Abu Bakar Siddiq, paling dekat dengan Rasulullah, ya. Baik kedekatan sebelum menjadi nabi, apalagi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah walaupun sebentar, baik dalam keadaan damai di Madinah ataupun dalam kondisi perang. Jadi kalau perang, Pak, Abu Bakar Siddiq itu selalu nempel Rasulullah, ya. Jadi dia mana Rasulullah, dia nempel. Maka dalam perang Uhud itu ketika Nabi terluka parah itu, ya, copot giginya, yang paling dekat waktu itu Abu Bakar Siddiq, ya. Jadi dia selalu nempel Rasulullah, dan ini yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Karena itu para ulama sepakat, mayoritas mengatakan afdal sahabati ba'da Rasul, sebaik-baik para sahabat Nabi setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, sekarang kita bahas keluarganya, jemaah. Ini saya kutip dari buku Buyutu Mubasysyirina bil Jannah karangan Dr. Jasim Badr, ya. Beliau merinci, mengumpulkan data-data, dan inilah simpulannya, bahwa Abu Bakar Siddiq ini, ya, memiliki 4 orang istri, 4, dan ini maksimal, nggak boleh lebih, Pak. Yang pertama adalah Qutailah binti Sa'ad. Ini istri tertua Abu Bakar Siddiq, melahirkan anak Abdullah dan Asma, ya. Abdullah inilah yang menggembalakan kambing, ya, menghilangkan jejak-jejak ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur. Pernah kita ceritakan, ya. Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar sempat menginap bersembunyi di gua Sur. Beliau, ya, tidak kelaparan dan kehausan. Tidak kelaparan karena Asma mengantarkan makanan, dan tidak kehausan karena Abdullah mengantarkan minuman berupa susu kambing yang digembalakan sekitar
bukit tersebut. Ya. Kedua-duanya Abdullah dan Asma ini masuk Islam di awal-awal, bahkan menjadi andalan Rasulullah dan para sahabat. Ini Abdullah. Asma terkenal sekali, Asma binti Abu Bakar, yang berjuluk Zatu Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Ya, karena dia menggunakan ikat pinggangnya untuk mengikat makanan, diantarkan ke Rasulullah yang sedang bersembunyi di gua Sur saat hijrah. Ya. Asma ini belakangan ya menikah dengan Abdullah bin Zubair dan melahirkan anak namanya Abdullah bin Zubair. Asma termasuk sahabat Rasulullah yang meninggal dalam keadaan tua. Ya. Usianya ketika wafat, ya, dia wafat sekitar tahun 73 Hijriah. Wafat 73 Hijriah, ketika hijrah usianya 27 tahun. Nah, jadi berapa tahun usianya ketika wafat? 100 tahun. Jadi 100 tahun usianya ketika meninggal dunia. Ya. Namun dalam keadaan tua sedemikian rupa, ya, tubuhnya itu masih bagus. Giginya dikisahkan tidak ada yang tanggal satupun, pendengarannya masih utuh, penglihatannya juga demikian. Nah, ini Asma, putri Abu Bakar. Ummu Ruman binti Uwaimir, ini istri Abu Bakar yang kedua. Ya, Ummu Ruman binti Uwaimir melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Aisyah, saya enggak usah tuturkan siapa dia, putri Abu Bakar yang menikah dengan Rasulullah, Aisyah. Adapun Abdurrahman ini jamaah, dia sempat telat masuk Islam. Ya, di era Makkiyah dia enggak masuk Islam. Bahkan sempat berseteru dengan Abu Bakar pada perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, pihak kaum muslimin kafir Quraisy. Abu Bakar berada di pihak kaum muslimin, Abdurrahman berada di pihak kafir Quraisy. Ketemulah mereka. Disinilah uniknya Abu Bakar dan luar biasa. Abu Bakar selalu menghindar, tidak pengen ketemu dengan putranya ini. Ketika ditanya dia menjawab, saya tidak pengen anak saya membunuh saya sehingga dia masuk neraka, dan saya juga tidak pengen saya membunuh anak saya sehingga dia masuk neraka. Karena saya pengen suatu saat anakku ini sadar, insaf, taubat dan masuk Islam. Dan betul. Ya, sekian tahun kemudian Abdurrahman ini datang ke Madinah dan memeluk Islam. Ya, Abdurrahman inilah yang kalau kita temukan juga riwayatnya yang menemani Aisyah ketika ngambil miqat umrah lagi di Tan'im. Ya, yang pernah umrah pasti kenal ada namanya tempat miqat Tan'im atau Masjid Aisyah. Nah, disinilah Aisyah itu ketika haji wada dia haid, ya, sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya, tidak bisa tawaf dan tidak bisa sa'i. Maka setelah selesai musim haji, haidnya beres, kata Rasul, ya Aisyah, engkau pergilah ke Tan'im, ambil miqat lagi dan ulangi tawafmu dan sa'imu, ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Asma binti Umais, ini istri ketiga Abu Bakar. Dulu Asma ini istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, ya, syahid dalam perang Mu'tah, kita pernah ceritakan, ya, di bulan Jumadil Awal, ya, tahun ke-8 Hijriah, Mu'tah meninggal dia. Nah, istrinya ini janda. Nah, dinikah oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat, maka Asma binti Umais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, demikian urutan kisahnya, ya. Dari Asma binti Umais ini, ya, lahirlah anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Ya, Muhammad bin Abu Bakar ini kisahnya jamaah nanti kita akan ketemu pada riwayat Utsman bin Affan. Nanti kita akan ketemu Utsman bin Affan, terjadi gejolak dan pemberontakan di masanya. Nah, di antara mereka itu ada nama Muhammad bin Abu Bakar. Nanti kita akan ceritakan insyaallah pada cerita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir, Habibah binti Kharijah. Ya, ini istri termuda Abu Bakar Siddiq. Ya, ketika Abu Bakar Siddiq wafat, Habibah binti Kharijah ini hamil. Ya, dia sedang hamil. Abu Bakar Siddiq dimandikan oleh Asma binti Umais pada waktu itu, dan setelah Abu Bakar Siddiq wafat sekian bulan kemudian, ya, Habibah ini melahirkan dan diberilah namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Ada kisah unik, ya, ketika Umar bin Khattab untuk sekian tahun kemudian, ya, menjadi khalifah di akhir-akhir pemerintahan Umar di tahun 20 sekian Hijriah, ya, Umar ini pernah melamar ini Ummu Kulsum. Ya, tentu masih muda banget waktu itu, ya. Tapi dia nggak mau. Ya, kata Umar,
saya melamar Ummu Kulsum. Disampaikan hal ini kepada Aisyah. Kata Aisyah, bagus, saya setuju. Tapi pas disampaikan ke Ummu Kulsum nggak mau. Kata Ummu Kulsum, nggak mau. Kenapa nggak mau menikah dengan Umar? Umar galak katanya. Jadi padahal maksud Umar itu ya, dia pengen menggabungkan ya dua keluarga besar ya. Nah, itu motifnya, keluarga Umar dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq almarhum. Tapi Ummu Kulsum nggak mau. Nah, kisahnya lucu ya. Mengapa? Karena Aisyah sudah mengatakan kadung iya. Khawatir mengecewakan Umar. Maka ada penengah, Amr bin As, memberikan solusi. Kata Amr bin As kepada Umar, ya Khalifah, ya Umar, saya dengar Anda melamar Ummu Kulsum putri Abu Bakar. Iya, kata Umar. Tapi orang yang nggak mau, kata Amr bin As. Mau? Saya udah ngomong dengan kakaknya gitu, Aisyah. Gitu. Iya, Aisyah setuju, tapi orang nggak mau. Ya, jangan dipaksain ya. Nah, demikianlah Amr bin As memberikan solusi. Kata Amr bin As, jangan maksain Ummu Kulsum yang ini. Saya sarankan Anda melamar Ummu Kulsum yang lain. Kan yang penting namanya Ummu Kulsum. Kata Umar, boleh. Ummu Kulsum yang mana? Ummu Kulsum binti Ali. Anaknya Ali bin Abi Thalib ya, yang juga namanya Ummu Kulsum. Maka dilamarlah Ummu Kulsum binti Ali dan menikahlah Umar dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib itu ya mertuanya Umar. Dan Umar itu mantu Ali bin Abi Thalib ya, gara-gara Ummu Kulsum ya. Oke, baik. Nah, inilah keluarga besar Abu Bakar Siddiq dan seluruhnya jamaah masuk Islam. Seluruhnya masuk Islam. Demikian juga dengan ayahnya ya, Abu Quhafa Utsman nama aslinya, pun di masa tuanya ketika Rasulullah masuk ke Mekah dalam pembebasan Fatu Makkah, Abu Bakar Siddiq ini segera mendatangi ayahnya. Udah tua banget pada waktu itu. Dituntun oleh Abu Bakar Siddiq menghadap baginda Rasulullah SAW dan dibimbinglah mengucapkan syahadat sehingga ayahnya pun masuk Islam. Ibunya, ibu Abu Bakar Siddiq juga masuk Islam di awal-awal ya. Ketika itu Abu Bakar sempat pingsan digebuki oleh kafir Quraisy ya, dibantu dikasih minum oleh ibunya ini dan pada akhirnya menghadap baginda Rasul ya, ibunya pun memeluk Islam. Jadi sak keluarga ini jamaah Abu Bakar ini masuk Islam semua. Ya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, istri-istrinya, bahkan cucu-cucu Abu Bakar Siddiq terkenal sebagai orang-orang yang baik. Sebagai pelengkap, ada beberapa kisah menarik tentang Abu Bakar Siddiq ini, jamaah terkait dengan keluarganya. Antara lain, Abu Bakar Siddiq ini ya, sering melakukan intervensi, ya, artinya ikut serta dalam rumah tangga Rasulullah. Termasuk diantaranya ketika suatu saat Aisyah ya, terlibat pertengkaran kecil dengan Rasulullah. Biasa, ya, bukan, jangan bayangin pertengkaran ini ngelempar piring, enggak ya. Jadi Abu Bakar datang ya, untuk mendamaikan keduanya. Bahkan dengan keras Abu Bakar ini memarahi Aisyah. Sampai dikabarkan ya, Aisyah ini hampir dipukul oleh Abu Bakar Siddiq. Yang lucunya Aisyah malah berlindung di samping Rasulullah gitu kan. Maka para ulama menjelaskan bahwa Abu Bakar ini ya, tidak jarang ya, atau relatif seringnya masuk dan ikut serta dalam rumah tangga Rasulullah. Pelajaran bagi kita hari ini saya sudah sampaikan. Suatu saat kalau kita mungkin di sini sudah banyak putra-putri yang menikah ya. Kita para ayah jamaah itu bukan aib untuk masuk ikut serta dalam rumah tangga anak-anak kita, tapi untuk yang positif. Kita kan suka begini, ada anak kita berantem tuh, berantem dengan suaminya, cekcok, kita diam aja. Kenapa? Itu kan urusan rumah tangga dia. Enggak selalu begitu sebenarnya ya. Umar, Abu Bakar, para sahabat yang lain, mereka tidak membiarkan ada masalah dalam rumah tangga, ikut dan menyelesaikan. Demikian tuntunan dalam Islam gitu kan, tapi dengan cara yang adil. Kesalahan kita selama ini ikut serta intervensi tapi tidak adil. Yang kita bela anak kita doang, mantunya dimarahin. Nah, ini enggak benar. Padahal belum tentu benar. Jadi harus adil. Abu Bakar Siddiq ikut mendamaikan keluarga Rasulullah atau keluarga besarnya ya. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq ini dikenal sebagai orang yang sangat mencintai istrinya. Sangat mencintai keluarganya. Misalnya ketika dia akan meninggal dunia, dia berwasiat agar jangan ada orang lain yang memandikan jenazahnya kecuali istrinya sendiri, yaitu Asma binti Umais yang saya ceritakan tadi ya. Dan waktu itu hari Senin gitu kan, agar kuat dia minta kepada istrinya ini, kalau saya meninggal dunia engkau mandikan dan bila perlu batalkan puasa supaya kuat mandikan
jenazah Abu Bakar Siddiq. Dan dikisahkan demikianlah, walaupun menjelang maghrib, kita cut sampai di sini ya, karena harus memandikan jenazah Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai Asma binti Umais ini ya membatalkan puasanya, padahal udah dikit lagi maghrib. Nah, ini menunjukkan betapa hubungan baik antara Abu Bakar Siddiq dengan keluarganya, termasuk dengan istrinya ini sangat-sangat luar biasa. Sampai dia berpesan, yang memandikan jenazah saya nanti jangan orang lain tapi istri saya sendiri ya. Ini bentuk hormat dan kasih sayang Abu Bakar terhadap keluarga. Ini terakhir sebagai penutup. Beliau juga ya melibatkan anak-anaknya dalam proyek-proyek kebaikan. Ini inspirasi bagi kita. Ketika akan hijrah ke Madinah misalnya bersama dengan Abu Bakar Siddiq ya, Rasulullah waktu itu ditemani oleh beliau, Abu Bakar Siddiq melibatkan anak-anaknya. Ya, Asma dan Aisyah diminta untuk menyiapkan makanan. Ya. Demikian juga Nabi Abdullah menggembalakan kambing dan yang lainnya. Gitu kan? Ini juga pelajaran bagi kita bahwa marilah kita libatkan ya, anak-anak kita, keluarga kita dalam proyek-proyek kebaikan. Jangan kita sendiri. Seorang ayah ya harus melibatkan anak-anaknya dalam berdakwah, berjuang dan dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Ini akan memupuk semangat mereka terhadap Islam, dan metode belajar paling efektif adalah dengan cara mempraktikkannya. Jadi kita ajak anak-anak kita dalam proyek-proyek kebaikan mencontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita cut sampai di sini jamaah kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sisanya silakan eksplorasi, karena kalau kita bahas tentang sosok ini luar biasa. Namun ya pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk pembahasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belajar di pengalaman di kajian lain, biasanya kisah tentang Umar ini butuh pertemuan yang mungkin 3 sampai 4 sesi, agak banyak ya, keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pun masa pemerintahnya juga lebih panjang daripada Abu Bakar. Abu Bakar cuman nggak nyampe 3 tahun, 2 tahun setengah. Tapi kalau Umar itu 10 tahun dia menjadi khalifah. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari sosok beliau, insyaallah. Sudah tiba waktu azan, kita cukupkan kajian sirat sahabat pada hari ini. Ketemu lagi pada sesi berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.